Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya. Kita baca komentar sebentar ya. Dari Bro Mei Diani Fikri ya. CDIA cicil aja selama masih rame, jangan all in katanya. Tuh teman-teman ya. Walaupun emiten itu bagus, kalau all in ketika ada harga di bawah, nanti teman-teman ketinggalan gitu ya. Walaupun nanti ketika ada koreksi ke dalam kan lumayan teman-teman ya. Harganya tidak terlalu tinggi gitu kan kalau sudah ada koreksi dalam. Dari Manhaku ya. Pipa gak ada info lagi nih. Oke, kita tulis dulu ya Pipa ya. Pipa, Pipa. Oke. Terus dari Bro siapa nih? Doni Pujianto 405, Widi 3 hari naik. Kita watchlist dulu ya Widi ya. Terus dari Bro Mister Eleven Robot, terima kasih pembahasannya. Sekarang kita sampai berjumpa lagi. Taras, oh iya, Taras itu Kazahtan ya. Kazahtan. Makasih ya bro selama ini support di channel ini ya. Salam teruntuk di sana ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kebermanfaatan. Oke, makasih ya bro. Dari Bro Henry nih, kalau net TV gimana ya kira-kira? Kita nanti bahas ya. Net TV dari Bro Alfias Rom ya, era katanya ya. Oke, kita catat dulu. Dari Dui 4715 saham TOS dong katanya. TOS, oke. Kapan bangun TOS itu emiten yang di up duluan teman-teman ya. Nanti kita periksa ya. Dari Bro Dirgahayu Indonesia 1080 saham ISAP. Oke, ISAP kita cek ya. Terus dari Bro Adam Ramadan Kuas katanya. Kuas. Kita cek Kuas. Terus dari siapa lagi? Dari Bro Setia Petualang. Setia Petualang ya. Ini Humi ya, Humi. Humi. Terus dari aku doa banyak rezeki dan saya selalu kata kakak tadi kata Liku Cu ya. Makasih ya bro atas doanya ya. Dari Lukiu juga terima kasih sama-sama bro ya. Dari harga wajar saham kios setelah diakuisisi kepig target harga kakak. Oh kios ya kios. Oke nanti kita bahas kios. Terus untuk Salim Setiawan 6461. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TPMA bagus gak kuat jangka panjang? Coba TPMA kita cek nanti ya. Mana nih teman-teman? TPMA ya. Oke, kita bahas lagi. Menarik ya SMDM. Ya, teman-teman ya. Oke. Biar gak masuk ONE yang tengah 9 bulan 7 ya. Boleh bahas Wine. Oke, Wine kita catat. Dari sis Desi ya. Bufa ya. Bufa. Terus dari sore hadir dari channel Martabak. Eh Makasih ya Bro Channel Martabak ya atas komentarnya ya. Jadi ada ZGP Toba katanya. Toba. Kita masukin dulu ya. Toba udah belum? Toba belum ya, belum masuk ya. Oke. Dari Sop ya, Mang, sampai kapan kita cek nanti ya. Dari channel Martabak nih 2136 lumayan kios 2 kali TP cuma DKH belum dapat jualnya ketinggian, jual di 87 naiknya cuma di 80 dan diturunkan lagi mau tanya kios DKH besok gimana. Teman-teman ya kalau untuk kios sama DKH coba lihat deh eh, video saya sebelumnya ya. Video saya sebelumnya coba lihat. Saya sudah ngasih target kenaikan sama penurunannya. Coba dilihat dulu ya. Terus terima kasih sebelumnya sesudahnya. Salam sehat selalu. Amin. Makasih atas doanya. Mudah-mudahan bro juga dalam sehat walafiat ya bersama keluarga di rumah. Kasih tahu cara oh eh santai aja lah teman-teman. Santai aja. Yang penting teman-teman punya kebermanfaatan. Saya pun berterima kasih. Eh, kita di sini saling tukar pikiran ya dan kebermanfaatan itu yang lebih penting.
kios mau tutup masih dapat harga bawah lagi biar besok bisa TP lagi. Di itu aja nanti teman-teman ya. Nanti kita kios periksa juga. Tapi untuk kalau ingin scalping teman-teman ya, coba lihat menitan 1 menit, kalau enggak yang 5 menit gitu ya. Coba kalau MA-nya masih berada di bawah candle, teman-teman ingat lagi menuju ke atas, itu masih ada potensi kenaikan ya. Terus dari Sismeli ya, Behit ya, Behit, coba lihat Behit. Terus dari Brodariandi Gunarete 854, BABP katanya ya. Ke situ. BABP ya. Lanjut dari siapa nih? Dari Bro Andri Nursinaldi ya. Update BWPT dan Sola. Saya tulis BWPT dulu ya. Nanti Solanya nyusul. Dari Suryani Agus Mika. Kita cek nanti Mika. Terus ini dari Bakti Prabantara ya. BWPT nyangkut di harga. Nanti sekalian ya BWPT ya sudah masuk kan? BW udah masuk ya. Barusan kan dari Borobudur kaki ya. Terus dari siapa nih? Dari Cina Martabak ya hadir. Kios naik 71 dan turun lagi udah TP lumayan dan boleh harga bawah lagi. Buat jual besok pagi kalau teman tanya cara kasih uang kopi. Oh, ya yang penting kebermanfaatan ya. Tenang aja bro, tenang aja ya. Santai aja. Yang penting teman-teman bermanfaat. Itu yang paling penting ya. Jadi teman-teman nanti di bursa ini jangan sampai kapok ya gara-gara turun kan di saham itu biasa, naik pun biasa. Jadi antara turun dan naik itu biasa teman-teman. Dan lihat aja sejarahnya. Nanti kalau sejarahnya ke harga 10, maka dia akan kembali ke harga 10. Kalau dia harganya Rp1, maka akan kembali ke Rp1. Itulah hukum sejarah di saham teman-teman ya. Oke, santai aja bro ya. Nanti kita catat untuk emitennya ya. Kios ya udah catat ya. Dari SN Sada, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Temas. Kita bahas Temas nanti ya. Dari Bro Sopi Ilham, update saham. Makasih ya bro ya. Selalu dukung channel ini ya. Dari Bro Wibowo nih, Maksi katanya. Baik teman-teman, semuanya sudah BSBK juga ada, BSBK ya. Nanti kita catat-catat semuanya. Setiap emiten yang akan akan kita bahas, pasti kita bahas kok teman-teman ya. Nanti kita bahas untuk cairnya emiten atau pendam. Tuh teman-teman ya. Jadi DJ nyimak, terima kasih ya bro ya. Oke, nanti di Bro Iyad Ahmad juga untuk CNMA dan Goto nanti kita bahas juga. Dari Bro Rawan Burijana ya, nanti ada siapa nih? Ada IGS ya. Nanti kita bahas juga. Terus dari Bro Satria Buana jadi ya. Satria Buana Putra Yadi ya. Karena hal naiknya suka sering nggak dibahas ya. Kita gini ya. Aznya aja ya. Dari channel Martabak lagi. Hadir nyimak, terima kasih. Wassalamualaikum. Amin, makasih ya bro atas doanya ya. Dari Ali Sopian, era udah ya? Era, udah ya. Oh, berarti cukup sampai sini ya? Oh ini nih mau tanya Antam kok kuartal 8 keuangan belum ada. Emiten lain udah keluar biasanya suka telat teman nggak rata kadang-kadang gitu teman-teman ya. Kalau emiten yang kadang-kadang emiten itu ada yang jelek ada yang bagus gitu laporan keuangannya ya. Terkadang kalau yang emitennya bagus teman-teman apalagi Aki45 gitu ya. Seperti yang ditahan gitu padahal ya biasanya kalau emiten itu laporan keuangannya bagus ya. Biasanya ya. Si Foreign itu suka akumulasi duluan teman-teman ya. Dan si Foreign terus-terusan akumulasi kan dihantam teman-teman ya. Oke teman-teman nanti kita bahas lagi ya. Dari Bro Oke Hermawan nyimak selalu nyimak katanya ya. Dari Sugeng Purwadi ya ECII kita cek ECII belum masuk ya. Dari Bro ya momen nano kita nanonya dulu deh. Ya nano kalau nggak salah ada penurunan ya. Dari Bro Losongmeng menyimak, terima kasih sama-sama bro ya selama ini ya menyimak terus ya. Salam tertutup di rumah ya. Oke teman-teman, tanpa terasa berpanjang lebar ya 9 menit untuk ngobrol gini aja ya. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita bahas untuk IHSG kita. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya.
baik yang nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tidak lupa kepada teman-teman yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan yang telah memberikan super thank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Salam teruntuk keluarga di rumah ya teman-teman ya. Semua donate untuk super thank-nya ya. Sudah saya terima. Baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat yang sering memberikan. Makasih teman-teman ya. Mudah-mudahan digantikan semuanya itu ya. Oke teman-teman, si IHSG kita ini masih di bawah MA 10-nya ya. Tapi potensi kenaikannya masih terus di open up ya. Yang penting dia tidak keluar daripada MA 20, tapi kalau dia cenderung di MA 20-nya enak lagi nih. Nah, biasanya kalau ada penurunan kan si foreign sudah mulai masuk lagi gitu ya. Ada berita yang kurang enak emang teman-teman ya, bahwa asing itu katanya cenderung meninggalkan. Jadi berita itu ada positif dan negatif. Di salah satu berita ada yang menyatakan foreign sudah mulai tertarik. Di satu sisi berita mengatakan foreign sudah mulai keluar. Biarin aja lah teman-teman ya. Yang penting lukisan market makernya terlihat jelas bahwa per hari ini sama kemarin net buy. Itu aja teman-teman ya. Terlihat jelas ini kan lukisannya seperti ini dan teman-teman bisa menyaksikan sendiri. Bulan Agustus kata si BI gitu ya targetnya 8.000. Apakah bisa kenyataan ya mudah-mudahan lah teman-teman ya. Kalau kita cek 8.000 berapa persen lagi sih ini? Ke 8.000 itu 6% lagi ya. 6% lagi kalau satu hari 1% mah enak teman-teman ya. Oke, ini ya sekitar di angka 7503, 500 poin lagi berarti ya. Atau minus 0,15% atau 11 poin. Tapi si BIS agak lumayan berseri-seri juga nih, lumayan ya 13,3 triliun ya si transaksi di hasil kita. Dan ini si foreign buy 3,9 triliun dan sell-nya 3,4 teman-teman ya. Masih ada selisih ya sekitar 500 miliar ya untuk net buy teman-teman. Oke. Tanpa berpanjang lebar kita bahas untuk saham langganan BBRI teman-teman ya. Suka aja teman-teman kalau lihat BBRI itu teman-teman. Sukanya kenapa? Suka aja teman-teman ya. Pada ini tanda penurunan sudah mau dilewati, saya pindahin ke depan dikit nih. Ini ada si ekor hijau ya. Biarin aja teman-teman ya. Selama tidak dilewati masih posisi aman gitu kan. Atas pun belum dilewati juga, open gap up dia teman-teman ya. Langsung digencet teman-teman. Akhirnya dia turun kembali. Tapi meninggalkan jejak penaikannya. Per hari ini masih ada pembuangan. Si foreign net sell ya. ZP balik lagi nggak nih? OKZ ya sekarang si KZ nih. Ambil 86,7 miliar ya. BBZPX SJ itu masa keluar ya. Udah gantian itu teman-teman ya. Open gap up sampai jualan itu. Sebetulnya teman-teman ya. Karena mereka itu kan gede teman-teman ya. Mereka pun open gap up sampai turunin sampai jualan ada yang nerima. Begitulah teman-teman ya. Kerjaannya seperti itu walaupun turun tapi mereka masih cuan teman-teman ya. Ingat teman-teman ya MA 200-nya masih posisi di atas jadi masih posisi downtrend. Dan MA 10, MA 20 pun masih posisi di atas. Artinya masih posisi downtrend. Oke, untuk BBRI seperti itu ya. Foreign pun, bandar lokal pun masih posisi keluar. Lanjut ke emiten habis BBRI, BMRI ya. Kemarin kan hampir, wih pada naik nih hijau nih gitu kan. Ternyata masih posisinya penurunan juga gitu ya. Kemarin setelah BMRI ini diakumulasi sama foreign, sekarang foreign keluar. Net sell ya 38,1 miliar. Kita lihat di foreignnya doang deh. Ada si AG masuk sama si BK sama si JP ya. Kedua hari ini coba cek lihat tanggal 5 nya. KZ, BK, BB. Si KZ masih mendominasi ya 2 hari ini. Tapi si KZ masuk itu masih dikit ya. Banyakan kemarin teman-teman ya. Open gap up ya. Nah sekarang sudah mulai berada di atas MA 10 teman-teman ya. Sudah mulai nih teman-teman ya. Saya kasih tanda penurunan di sini ya. Jadi biar yang kejemput yang mana dulu nih, yang atas apa yang bawah gitu kan. Oke teman-teman ya, pengambilan kemarin lebih banyak daripada pengeluaran hari ini.
Bagus teman-teman, tapi tetap masih posisi, downtrend teman-teman ya. Jadi kebanyakan tanda penurunannya yang dilewati ya. Nah, saya pikir pun lebih baik ke sini deh gitu ya, ke angka 4.320-an lah gitu ya. Biar, PR tanggal 8, tanggal 9-nya sudah mulai dijemput lah teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan kalau sudah kejemput enak gitu ya. PBNI, si kepala merah keluar, terjadi, penurunan kembali pas menyentuh EMA 10 sama EMA 20-nya, tanda penurunan juga belum dilewati dan per hari ini pun, ada pengeluaran dari porennya ya, net sell 51,8 miliar, terdeteksi AKB KJP keluar tapi TP sama SBB sudah mulai masuk, pengambilan kemarin lebih besar daripada pengeluaran hari ini. Masih ada selisih pengambilan lah teman-teman ya. Seperti biasa, seperti yang dibilang teman-teman, kenaikan ini cenderung masih posisi downtrend ya. Kenapa? Karena selama ini belum berhasil CMA 10-nya kelihatan menuju ke atas teman-teman ya. Setiap mau maju ke atas dihajar lagi, setiap maju ke atas dihajar lagi. Tapi kalau lihat dari ujung-ujungnya si BBN sudah mulai ya. Yang ini nih harga tertinggi sebelumnya sudah mulai dilewati. Nah, ini sudah mulai pas nih teman-teman ya. Padahal kalau dikit aja si kepala merah keluar aja teman-teman ya, open gap-nya lebih atas dikit aja, itu cenderung akan uptrend teman-teman ya. Bukan uptrend artinya cenderung si harga tertinggi sebelum itu dilewati. Jadi untuk tanda-tanda kenaikan sudah mulai terlihat gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, BBNI seperti itu ya, masih posisi ada pengeluaran, tapi pengambilan kemarin lebih besar daripada pengeluaran hari ini. Lanjut ada si plat biru ya, BBCA. BBCA, BBCA. Ya, tidak kuat nanjak lagi teman-teman ya. Tanda kenaikan belum dilewati, tanda penurunan belum dilewati, berarti masih berjalan di situ-situ aja. Dan per hari ini pun kemarin ngambil si barang lokal keluar 102, tapi pengambilan lebih besar kemarin ya daripada hari ini. Di sini terdeteksi ada si RX aja sama si BB yang masuk dan BK sama AK yang keluar teman-teman ya. Oke, smart money pun ini belum bisa berkutik teman-teman ya. Karena di bandar lokal, bandar foreign cenderung kuat, smart money pun sini kuat, teman-teman sama-sama kuat kalau di 4 bank ini ya. Oke, teman-teman ya, sementara masih downtrend karena apa? Karena sampai saat ini CMA 10-nya belum bisa dilewati sama candlenya dan posisinya belum pernah sejak bulan kapan ya? Sini dia. Nah, sebelah sini nih, tanggal 27 Mei, posisi MA 10 masih terus di dalam candle ataupun di atas candle. Ini masih potensi untuk penurunan. Nah, sudah teman-teman ya. Sekarang kita periksa si Goto nih teman-teman ya. Goto nih dari teman kita. Baik, kita langsung aja periksa ke emiten komentar teman-teman ya. Kita lihat Goto dari Brogasdor ya. Tadi sudah dibacakan juga ya. Sama sekali belum keluar Pak, kemudian udah profit. Kalau Goto profit 1 juta aja teman-teman. Itu fundamentalnya bergerak teman-teman ya. Butuh 1 juta doang juga udah bagus teman-teman Goto itu. Karena selama ini kan rugi terus teman-teman ya. Brogastor juga sama Goto kayak Brogastor kemarin nyangkut di berapa? Di 80-an ya. 76. Terus dari Brogastor juga sampai sekarang belum keluar. Nanti kalau keluar kasih kabar ya. Terus dari Bro Iya Admat nih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. CNMA Goto. Nah, kita CNMA-nya sudah ditulis belum? CNMA udah ya, tinggal dibahas aja nanti ya. Nah, biasa teman-teman ya emiten-emiten yang tidak ada pas keluar diketik sini nggak ada nama, berarti begini nih. Komentarnya itu berdua, dua emiten ya, tapi dalam satu komentar. Oke, Goto kita lihat. Wis, udah mulai mantap teman-teman ya. Walaupun dia meninggalkan jejak penurunan, biarin aja buat tanda teman-teman. MA 10 sudah menghadap ke atas. Kenapa katanya ini selalu lambat teman kenaikan ya wajar lah teman-teman ya. Kalau mau naikin berapa tik aja perhatikan teman-teman nih. Jutaan teman-teman, makanya saya bilang kenapa foreign suka itu begini teman-teman yang suka saya bilang itu ya. Nah, kalau teman-teman suka memperhatikan, kalau suka dengan emitennya, teman-teman setiap emiten itu coba deh periksa teman-teman ini 6, 8, 5, 5, 5, 4 itu apa artinya. 4, 4, 4 kalau saya semua cuma satu doang teman-teman tahunya itu ya. Ketika 4, 4 di sini banyak, di sini 4, 4 banyak ya ada akan turun teman-teman saya bilang.
Bisa turun 2 tik atau 3 tik, kadang-kadang punya turun aja teman-teman kalau 4 di atas, maaf 4, kepala 4 di over, kepala 4 di mid ya, cenderung berdekatan. Nah, biasanya tanda-tanda penurunan itu teman-teman ya. Tanda-tandanya nggak mau di-up dulu, tapi kadang-kadang sehari itu contohnya jam 10 kepala 4, tapi tiba-tiba jam 11 jadi kepala 6 teman-teman, atau kepala 11, 12 gitu ya. 11, juta atau enggak 12 juta, itu juga ada tanda kenaikan, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Dan per hari ini bagus banget teman-teman ya, si Bandar, Foreign mengambil lagi 23,1 miliar, teman-teman sudah mulai net buy lagi ya. Kita cek untuk Foreign siapa, ada BK yang masuk, si BB keluar ya, udah. Nah, BB keluar nih, BB juga masih keluar teman-teman ya. Ini BB-nya belum labil, masih labil nih teman-teman ya. Masih keluar masuk, nggak konsisten untuk ngambil ya. Tapi tenang aja, sini ada si YU, ada si BK, ada si JP teman-teman ya. Itu juga broker keren juga, apalagi YU lumayan teman-teman ya. Tapi yang gampang diciriin itu BB sebenarnya teman-teman. Kalau BB itu cenderung waktu dari 50 aja sampai ke angka 88 itu yang sering ngambil itu si BB lokal sama si BB foreign. Oke, Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik, Bandar lokal pun sudah berkumpul dengan baik. Target selanjutnya ada angka 74. Kalau sudah mulai 74 berarti sudah mulai bisa melewati MA 200-nya. Kalau dia tidak turun dari MA 200-nya lagi, cenderung akan uptrend 80, sangat mudah sekali lah teman-teman ya. Tinggal tunggu sabarnya aja. Baik, ada naik. Nah, di antara naik itu teman-teman ya, suka saya bilang ya, naik itu coba pakai saham naik gitu deh. Saham naik gitu ya. Nah, saham naik. Saham akan naik. Saham AEGS di sini, saham haji dan naik. Nah, ya nanti periksa untuk haji naik, bahas saham naik. Oke. Naik turunnya roller coaster atau apa nih? Emiten apa nih? RO Elite tuh teman-teman ya. Elite lupa ditulis tuh Elite ya. Saya catat dulu ya. Terus apa lagi? Elite ya. Nanti kita bahas Elite ya. Udah lama ya bahas Elite ya. Saham naik lagi. Oke, naik udah naik sudah ya. Yang oke, saham naik ya. Tunggu sebentar teman-teman ya. Oke, kita lihat naik teman-teman ya. Nah, kita gedein dulu dikit deh teman-teman ya biar kelihatan ya. Nah, teman-teman ya. Sorry sorry. Gede kegedean. Nah, pengen dipanjangin enak. Nah, teman kelihatan jelas ya. Semua tanda penurunan, semua tanda kenaikan belum disentuh. Ini tanda penurunan saya bikin lagi ya, 153. Tanda kenaikan saya bikin lagi satu lagi hari ini 160. Teman-teman, ada lagi sedikit dikit nih. Ini berdempetan soal teman-teman ya. Nah, teman-teman berdempetan ya. Ini ganti warna biru dong kalau kenaikan ya. Ini warna biru juga teman-teman ya untuk kenaikan. Oke, teman-teman ya, ini masih sideways aja teman-teman ya. Belum mentok ke harga penurunannya di level 144. Nah, ini tinggal dulu-duaan aja teman-teman ya. Kalau sudah mulai dilewati tanda kenaikannya, cenderung tidak sama shadow tapi cenderung dia sama body. Fix ya, ini akan menuju ke kenaikannya. Awal-awal hari ini kan ada open gap ya, biasanya dia kalau turun lagi sampai tidak lepas daripada 153-nya masih cenderung aman teman-teman ya, bahkan bukan aman aja gitu ya, menjadi support lumayan gitu ya kalau terjadi di sini 153-nya ditahan terus gitu kan. Tapi kalau sudah mulai jebol, sudah menanti di angka 144, kita cek naik untuk posisi di mana. Naik 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 ya, masuk murah banget teman-teman, 22. Soalnya emiten kemarin sore teman-teman ya. Nah teman-teman kalau perhatikan di sini bandar lokal hari ini sudah mulai ngambil teman-teman ya, ini bandar lokalnya ya. Memang di bandar lokal ini ada YP, ada XC, ada XL, TP teman-teman ya. Tidak banyak, cuma ngambil 7.000 doang ya. Apakah XL bagian daripada bandar lokal atau lokal? Saya pikir sih kalau dinaik belum dulu teman-teman ya. Cuman kalau YP, TP, AT walaupun sedikit cenderung dialah yang suka memaaf harga juga gitu ya, emiten inilah buat broker inilah yang suka memaaf harga juga teman-teman ya.
Tapi kalau berpikir XL, XC itu bagian daripada smart money, iya saya setuju. Kenapa di sini? Karena smart money sudah mulai ngumpul. Nah, Bandar Foreign sudah mulai ngambil, teman-teman ya. Bandar Foreign sudah mengambil, ada si AK, ada si CC nih. Nah, baru ngambil hari ini tapi tipis ya, 23 ribuan net buy-nya, dan terdeteksi si AK sama si CC ngambil walaupun sedikit, tapi CC sudah lumayan ngambil, teman-teman ya. Ini sebenarnya smart money sudah mulai ngambil kemarin jualan di sini ya. Terjadilah shadow yang sangat tinggi lagi, dan ini smart money sudah ngumpul lagi nih. Nah, biasanya kalau smart money ngumpul, teman terjadilah kenaikan walaupun sama shadow. Dia harus up ketika sudah melewati tanda-tanda kenaikan yang saya bikin. Dan target untuk sementara bisa di angka 182 dulu deh ya. Nanti kalau dia masih kuat nanjak bisa ke level 195 plus 1 tick teman-teman. Dengan body pasti dia akan uptrend teman-teman ya. Karena ini kan emiten baru kemarin, so baru turun gunung teman-teman. Mereka wajar istirahat lah teman-teman ya, untuk menjual sisa-sisa barang. Oke teman-teman, untuk naik seperti itu ya. Harap bersabar aja untuk naik. Lanjut ke elite teman-teman ya. Elite. Kita cek elite di sini teman-teman ya. Elite dari Bro Glory, mohon maaf ya Bro ya, baru dibahas ya, mohon maaf ya. Bahas elite, apakah sudah downtrend kembali dari kemarin? Nah itu kayak roller coaster, makasih sama ini juga ya. Nah itu ya, baik hotel sempat tembus 200 tapi anjlok lagi, apakah sampai ini cuma jadi main para scalper? Makasih. Kalau orang-orang scalper itu dibutuhkan teman-teman ya. Kalau tidak ada orang-orang scalper, Banda cenderung kerepotan sendiri gitu kan, di tanda penurunan sudah di-close dengan yang namanya si ekor kembar. Artinya sudah mulai menjadi support teman-teman ya. 181 adalah tanda penurunannya, apabila tidak dilewati fix dia mau mewujudkan kenaikan. Tanda kenaikan kemarin sudah mulai dilewati, dia bikin tanda kenaikan baru yang lebih tinggi lagi di level 193, dan saya tambahkan satu lagi yang kecilnya di angka 189. Itu adalah tanda kenaikannya. Nah, perhatikan teman-teman, kalau dia mainan scalper teman-teman ya, itu bagus. Kenapa? Kalau emiten tidak ada anak-anak scalper mania, teman-teman ya cenderung akan sepi-sepi aja ya. Karena yang membuat ramai harga sampai tinggi begini itu salah satunya itu pendukungnya itu adalah scalper. Jadi kalau scalper ada, dia itu kan dengan modal besar juga teman-teman. Kalau ahli scalper itu ya bukan istilahnya cuma 1 juta 2 juta doang, juga miliaran teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi dibutuhkan scalper itu. Nah ini potensinya sebenarnya masih posisi uptrend ya. Kenapa posisi uptrend? Karena MA200 nya berada di bawah candle. Adapun kenaikan atau penurunan itu kan hal biasa teman-teman ya. Itu hal biasa di dalam saham. Jangan naik terus, jangan turun terus. Setiap kenaikan pasti ada penurunan. Setiap penurunan pasti ada kenaikan walaupun sedikit. Perhatikan di sini nih. Turun kan ada naik dikit tuh, turun ada naik dikit. Naik, turun lagi, naik, turun lagi ya. Sama teman-teman ya. Oke, tanda kenaikannya sudah saya kasih banyak. Biar pas dilewatinya fix dia mau melanjutkan kenaikan. Perhatikan Bandar Foreign sudah mulai ngumpul. Dari mulai tanggal 30 Juli ya. 30 Juli si Foreign sudah ngumpul, kita lihat siapa yang ambil, ada BK, ada AK, ada CC. Ini sayang banget CC tidak memimpin. Biasanya kalau CC memimpin tidak terlalu lama, karena si BK yang memimpin cenderung dipermainkan. Nah, kalau ada permainan BK seperti inilah teman-teman ya. Dia itu cenderung shadow menyedaukan. Dia cenderung keren teman-teman ya. Kerennya kenapa gini nih? Anak-anak scalper sangat suka dengan namanya shadow teman-teman ya. Apalagi kalau sudah BK sudah mau masuk ya, dibawa ke bawah lagi, entry di bawah bisa di up teman-teman ya. Kalau dia sudah mulai di atasin, open game up gitu kan, tiba-tiba ada shadow-nya, hati-hati teman-teman ya. Si BK sedang beraksi teman-teman ya. Oke, dari elit ini ternyata potensi-potensi. Si bandar lokal, maaf, si bandar Foreign sudah mulai ngambil, bandar lokal gue sudah mulai ngambil, perhatikan nih. Yang ngambil banyak juga teman-teman dari tanggal 31-nya. Cuman kalau si bandar lokal 31-nya kita cek. Ada teman kita, ada udah, ada CC, ada kakak teman-teman ya. Mungkin XL ini bagian dari retail juga ya. Sini kan sini sudah mulai ngambil juga sedikit demi sedikit. Nah, mungkin sebagian daripada XL itu adalah broker smart money teman-teman ya.
Sini ada OD, ada kakak, ada YB. Sebenarnya kalau kakak sama YB ya itulah bagian daripada bandarnya. Ini kadang-kadang pakai bandar OD sama CC itu di lokal juga berfungsi teman-teman sebagai bandar lokal ya. Oke, posisi masih uptrend, agak tinggi dikit di level 206 teman-teman ya. Itulah targetnya. Apakah bisa ke sini? Kabarnya mau sampai nih, cuma dikeresin lagi gitu kan. Nah, belum saatnya gitu. Mereka jualan dulu nih si bandar lokalnya. Tapi sementara ini bandar lokal sudah mulai ngambil kembali. Nah, mudah-mudahan dengan sideway agak panjang ini si bandar lokal bisa ngumpulin barang, bandar pun bisa ngumpulin barang, smart money pun masuk, saya pikir itulah tanda-tanda kenaikan. Oke, teman-teman, targetnya ada di angka 208. Kita cek untuk elit posisi di mana. Ya, elit dalam posisi masih ke atas teman-teman ya. Ini milik fundamental nih teman-teman, milik fundamental ini. Ini milik fundamental teman-teman ya. Nah, targetnya harga tengah aja teman-teman ya. Di harga tengah aja targetnya nanti. Kalau lihat dari posisi bawahnya itu terus uptrend ya teman-teman. Ini berarti ini kali gunung, lembah, bukit, lembah. Nah, mungkin kalau dikoreksi di sini akan lebih enak lagi ya. Turunin aja dulu dikit teman-teman ya sampai ke MA 200 MA 20 aja nih. Tapi jangan melebihi ini ya. Kalau melebihi ini bisa dikategorikan sudah mulai menyentuh harga support terbaiknya gitu di sini ya untuk kenaikan gitu kan. Bisa jadi turun ke bawah lagi. Yang penting dia tidak jatuh daripada MA 200 sebenarnya masih posisi uptrend teman-teman ya. Ya teman-teman untuk elit seperti itu ya. Jadi pungutan dari bara lokal sama mana cenderung bagus teman-teman ya. Lanjut ada BBYB. BBYB, BBYB. Ini saya nggak keburu teman-teman ya kalau nggak dikebut. Oke, dari Setio Budi Ono ID ya. Update BBYB sepertinya ada pergerakan average saya 158. Targetnya berapa? BBHI sepertinya sudah jalan duluan. BBHI, BBHI, BBHI. Kayaknya sudah jalan duluan. Nanti kita cek ya. Tapi kita fokus dulu ke BBYB dulu ya. Oke, BBYB target saya sudah sampai teman-teman ya. Ini tanda kenaikan aja. Cuma mau nulis tercapai aja ya, biar ada sejarahnya. Oke, saya bikin tanda penurunan dulu ya. Ini ya, tanda penurunan terbaru belum ada yang dilewati, aman. Di sini aman, oh betul di sini doang nih teman-teman penurunannya. Nah, kalau sampai sini masih aman nih. Di situ doang tanda penurunan tidak dilewati teman-teman. Target selanjutnya sudah disentuh. Nih teman target selanjutnya di angka 276. Nanti kalau sudah mulai break teman-teman area sini nih ya. 282 kan tidak ada tanda kenaikan ya. Harus nge-break sini. Nah, target tanda kenaikan di sini di angka 300. Saya pikir sih sudah mulai uptrend beneran uptrend nih ya. Tanda kenaikan yang di sini yang tertinggi ya sini sudah mulai di break ya, break. Ya koreksi MA10 sama MA20 berada di bawah candle cenderung uptrend dan MA200 pun cenderung sudah mulai di bawah, tapi arahnya masih menuju ke bawah, teman-teman ya. Makanya dia harus di up teman-teman biar si MA200 menuju ke atas ya. Jadi dia sudah mulai bisa uptrend. tapi kategorikan sudah mulai uptrend ya. BBYB harganya murah banget, ini milik 444, semi-semi milik bandar lah teman-teman, tidak murni milik bandar. Dan per hari ini bandar bandar lokal akumulasi ya. Kita cek hari ini siapa yang akumulasi yang paling banyak. Di domestik ada PD, saya pikir PD YP ada bagian dari PGR juga bagian daripada bandarnya. Dan si Poren bagaimana? Poren kembali ngambil 2 hari, jual kemarin jual ya. Pengambilan kemarin itu pun banyak dijual, nyisain dikit barang teman-teman, tapi lumayan lah masih menyisakan barang. Tapi kalau diukur dari tanggal 16 Juli itu masih ada barangnya, cenderung dia masuk keluar seperti biasa karena emang mereka bukan investor teman-teman ya. Foreign itu bukan investor teman-teman ya. Terus kalau kita ukur lagi dari bawahnya cenderung dia masih punya banyak barang. Nah, kalau bandar lokal bagaimana? Bandar lokal setelah mengalami harga dia jualan, ambil lagi ketika harga naik dan dia turunin lagi ketika harga turun, dan ketika harga naik juga ikut naik, berarti si bandar lokal ada pengendali di sini. Dan Foreign adalah sebagai penyemangat teman-teman ya. Sama teman-teman ya, di sini ketika naik malah sini turun ya. Ketika dia turun dia malah naik, ketika dia naik si barang lokalnya
ya turun teman-teman, cenderung bertolak belakang di beberapa hari ini, tapi di sini kompak ya, satu kompak, di sini kompak juga ya. Waktu naikkan di sini kompak semua harga, makanya kalau mereka jualan wajar. Kalau si Bandar Poren, maaf si Bandar Lokal yang pengambilan di ARS ini sudah mulai habis, nah sekarang sudah mulai ngambil lagi. Saya pikir kalau sudah mulai ngambil lagi, itulah saatnya up. Karena si Bandar Poren pun masih ada barangnya, begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana teman-teman ya. Karena BBYB ini posisinya murah banget. MA 200 sudah mulai dilewatin, saya pikir tinggal tinggal diberikin ke sinilah teman 318 atau enggak di sinilah teman-teman ya. Biar nanti si MA 200 menghadap ke atas. Teman-teman. Kalau ini kan masih posisi kalau kita kecilin ke sini teman-teman ya. Nah, kalau kulit kecilin ini dalam jangka pendeknya itu kan membentuk apa namanya? Double top ya. Hampir double top ya. Hanya kalau double top harus di-break, kalau nggak di-break cenderung akan turun teman-teman. Makanya SMA 200 itu menjunjung ke bawah gitu kalau ukur-ukuran teman-teman ya. Kadang-kadang berpengaruh juga teman-teman ya, karena saya bilang itu kan namanya lukisan market maker teman-teman ya. Harus di-break teman-teman, area kalau nggak ke target dulu sampai ya udah sampai target dulu kalau dia tidak kuat. Tapi kalau sudah mulai di-break ke target 300 teman-teman, saya pikir situ tandanya kenaikan karena si harga yang tertinggi di sini sudah mulai dilewatin. Kemarin sekarang mau melakukan percobaan ya, cuman gagal hari ini ya karena dia dipantaukan di harga targetnya 2 kali, 1 kali, di 2 kali. Berarti kalau kita harus melakukan percobaan 3 kali kayaknya nih teman-teman ya. Kita lihat 3 kali apakah sanggup atau tidak. Oke, untuk BBYB seperti itu. Tapi kalau dari posisi Wondajat ya masih murah banget teman-teman. Sudah mulai up ya. Sudah mulai up teman-teman ya. Lanjut habis BBYB ada emiten BRNA teman-teman ya. BRMA ada nggak? BRMA kayaknya salah deh. BRMS kali ya. Kemarin kan udah kemarin ya. Saya salah nyatet kali ya. BMRS kan Bandung ya. BRNA, BRNA, BRNA. Oh ada. Sorry. Saya satu kali lagi. Sorry. BRNA, BRNA, BRNA. Sorry. Nah ada dari Bro Animal ya. Selamat malam. Tolong bahas BRNA. Apakah sudah mulai bagus untuk ambil posisi? BRNA ini emiten yang tidak fundamentalnya, EPS-nya negatif. Nah, saya tidak suka dengan emiten BRNA itu sejarah ke belakangnya. Dan ini bid dan overnya tipis. Setiap bid dan over tipis sebenarnya itulah istilahnya sangat mudah diapa-apain teman-teman ya. Apalagi kalau badarnya kuat cenderung ingin mempermainkan. Target saya sudah dicapai dengan baik teman-teman ya. Nah, dah ya. Target juga sudah capai dengan baik tuh. Maka target-targetnya sudah capai dengan baik. Terus sudah tercapai. Saya kecilin dulu tulisannya, sudah saya hapus. Oke. Baru kita bicara soal tanda penurunan sama tanda kenaikan. Dan ingat ini bid dan overnya tipis. Ini tanda kenaikan saya bikin lagi di sini teman-teman. Di angka 765 ya. Itulah target kenaikannya. Tanda penurunan di mana di sini coba terlihat jelas di sini nih. 670 tanda penurunannya. Di mana lagi? Nah, di sini tandanya. Mana lagi? Udah tipis. Nah, udah ya tanda penurunan sudah saya istilahnya sudah saya tandain. Ini BRNA kan dalam posisi uptrend sebenarnya. Kenapa? MA 200 di bawah candle, MA 20, MA 10, MA candle 20, MA 10 juga masih di bawah candle. Cuman si MA 200-nya masih berada di atas MA 10 sama MA 20. Nah, jadi masih posisi belum kompak teman-teman ya, belum kompak. Karena baru nempel doang teman-teman ya. Sedangkan kemarin si bandar lokal keluar tapi ada masuk dikit nih ya. Berapa nih? Cuma 6 aja teman-teman, ini bisa memaaf harga ya. Makanya saya suka khawatir kepada emiten-emiten yang tipis seperti ini ya. Saya gampang dipermainkan teman-teman. Yang sekarang masih enak bagus, yang ini lihat perhatikan di belakang itu. Saya tidak suka dengan emiten yang cenderung kandangnya seperti ini. Kalau di sini saya sudah mulai suka nih.
sudah mulai terbentuk ya kenaikan penurunan shadow-shadownya ya. BRNA coba cek BRNA. Jadi kurang liquid teman, kurang liquid ya. Ya posisi masih di bawah banget, masih ada kesempatan ke angka 1000-an teman-teman ya, masih angka 1000-an nih teman-teman. Ini masih murah, masih posisi uptrend ya. Cuman hati-hati ya, bid dan opportunities itu gampang dipermainkan. Yang suka saya bilang itu teman-teman punya 100 barang bisa meng-ARB kan. Dan teman-teman punya dana 100 lot ya, kalikan sekian bisa memaaf harga itu teman-teman ya. Cuma masalahnya kalau memaaf harga siapa yang mau nerima barang kita nantinya gitu teman-teman masalahnya kan. Oke, BRM masih posisi uptrend dan posisi kur masih posisi di bawah teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ada emiten apa? TLDN ya, TLDN. TLDN. Dari Omeko bahas sawit TLDN sepertinya menarik TLDN. TLDN, TLDN. Wish, TLDN sudah mulai di harga mahalnya teman-teman ya. Ini milik fundamental. Sudah dihitung belum harga wajarnya ya? Belum dihitung belum ya? Kuartal 1 1.200 ya. Kuartal 2 sudah keluar belum? Nanti kalau ada waktu saya bahas ya untuk harga wajarnya ya. Posisinya nih kalau tanda kenaikan saya sih sudah mulai kejemput dengan baik teman-teman nih. Makanya sejarah si kepala merah, sejarah gap teman-teman ya. Bukti sudah kecapai sebenarnya ini gap tercapai dengan baik teman-teman satu ya. Ini target saya juga tercapai dengan baik ya. Tanggal 10 ya. Nah, ini juga. Hingga tanggal sini pas banget ya. Saya tercapaikan dulu, tetapi saya pindahkan ya untuk tanda kenaikannya ya. Pas banget soal di sini. Biar nggak nanggung. Biar nanti kecapai lagi di sini. Nah, ini tanggal kenaikannya, sudah yang barunya. Ini targetnya nih. Nah, ini targetnya. Sudah kecapai sih teman-teman dengan shadow, cuman ya posisinya ya belum sama 25 belum tercapai dengan baik gitu kan. Di sini masih ada potensi penurunan teman-teman kalau posisi ini ada gap ya. Ada gap yang sangat lebar sekali baru ketutup setengahnya teman-teman, tinggal setengah lagi. Tapi di samping itu dia ngasih tanda kenaikan. Nah, teman-teman ya. Tanda kenaikan gap lagi ya. Jadi lebih baik turun dulu deh ke sini. Toh masih aman di sini ya. Yang ke 620 itu masih aman. Iya, ya 620 masih posisi aman, masih posisi di harga mahal dikit teman-teman ya. Ingat teman-teman ini sudah mulai dijual di harga mahal, tetapi berdasarkan harga wajar kuartal satunya ya, yang ke 1.200 teman-teman, artinya masih potensi bisa up ya. Dan kalau ke harga 725 sudah mulai terjemput ya di harga PBP berdasarkan rumus PBP di kuartal satunya ya. Nah sementara ini kalau teman perhatikan banar lokal cenderung jualan ya. Merahnya merah pekat. Banar poren yang bagus selama banar lokal jualan porennya itu yang ngambil. Ngambil. Nah kemarin ketika ada kenaikan harga itu ternyata markup dari seorang banar poren. Dan wajar kalau si banar poren jualan. Kemarin sempat ngambil di area sini tanggal 5 Agustus ya, tapi hari ini keluar. Dan pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Artinya masih ada potensi kenaikan. Ya, ini posisinya masih uptrend teman-teman ya. Target yang ke 725 ke atasnya. Nah, saya ke atas sudah tidak ada target lagi. Nanti kita ikutin aja MA-nya teman-teman ya. Karena tanda-tanda kenaikan pun sudah mulai dilewati dan target saya sebenarnya sudah sampai dengan shadow teman-teman. Cuman ya karena sampai ya cuma dengan shadow ya tidak saya hapus ya. Biarkan dia terjemput dengan bodinya aja. Tanda-tanda kenaikan dibikin yang baru di angka 690 dan di angka 630 ya. Tanda penurunan pun dibikin. Tinggal duluan mana aja yang terlewati berarti fix dia menunjukkan kenaikan. Tapi hati-hati mungkin akan di sideways sebentar apabila si bandar lokalnya belum selesai jualan teman-teman ya. Mungkin mau dijual di harga sekarang. Pengambilan poren kemarin ya sudah mulai bagus juga teman sini ya.
Tapi dia terjadi shadow doang ya, jangan-jangan si BK nih teman-teman. Oke teman-teman ya. Jadi seperti itu ya untuk TLDN ya. Kita cek siapa sih untuk bandar forennya. Oh si AK teman-teman ya. Si AK ngambil tanggal 5-nya siapa? Cece teman-teman ya. Ngambil terus jualan, cuman jualan di apa di Sedau kan. Tumben sih Cece jualan di Sedau kan. Dia ngambil 1.700 jual 454. Oh masih posisi banyak barang ya. Nah ini teman-teman masih posisi banyak barang ya. Mudah-mudahan sih dia ngumpulin lagi baru bisa memaaf harga ya. Karena si bandar lokal lagi jualan dulu, mungkin lagi ditekan dulu. Tapi si Polen cenderung terus ngambil. Teman-teman harganya ya sudah mulai di harga premium. Tetapi ada target kenaikan bisa ke level 730-an ya. Karena berdasarkan harga wajar pun masih posisi murah gitu kan hari ini. Apalagi kuartal satunya pun belum bisa menyentuh harga 730-an di sini. Ya teman-teman untuk si TLDN betul kalau dibilang apakah menarik? Ya menarik, cuman harganya aja lagi koreksi juga bagus, Poren juga sudah mulai masuk lagi dan Poren pun masih ada di atas. Teman-teman saya pikir bisa lah teman-teman ke targetnya dengan body lah ke sini ya. Bahkan bisa up lumayan teman-teman ya. Cuma sayang banget ya dana lokalnya keluar. Nanti kita cek untuk harga wajarnya ya. Lanjut ada YIRG. Kita cek apakah ada yang bertanya atau hanya bawaannya aja. YRG terbaru, terima kasih. Dari Bang Jai, makasih Bang Jai. YRG, masih uptrend teman-teman, tanda penurunan belum ada yang dilewati. Saya kasih tanda penurunan lagi nih, kalau dilewati berarti dia menunjukkan penurunan ya. Itu tanda kenaikan sudah dilewati ya, nih, coba diturunkan lagi ya, bilang apa-apa teman-teman, berarti dia nggak kuat di level sini, nggak kuat nih ya. Dia cenderung hanya sampai shadow aja, maka saya bilang kalau pakai shadow lagi, dia cenderung akan turun dan terjadi penurunan sekali, dia menunjukkan jejak penurunan, tapi per hari ini ya malah dihijaukan. Nah, hijau kemudian sebagai ancang-ancang untuk ke atas teman-teman ya. Karena kalau sudah mulai ke atas satu tik lagi ya, mencapai dikit aja 127 menjadi uptrend ya untuk IHSG ini. Nanti mungkin si MA20-nya, maaf, si MA10 sudah tidak menghadap ke bawah lagi gitu ya. Kalau sudah mulai ditaikin satu aja teman, satu tik atau enggak dua tik ya, cenderung dia akan di up ya karena MA10 sudah mulai menghadap ke atas. Dan per hari ini 13,8 miliar teman-teman ya. Nah, ini pengambilan lebih besar teman perhatikan nih. Nih, ya di sini ngambil kan 11, di sini ngambil 13. Artinya pengambilan polen hari ini luar biasa ya. Sampai 13,8 net buy-nya. Dan CC memimpin teman-teman ya. Saya pikir kalau CC sudah memimpin baguslah teman-teman ya. Ini pengambilan terbesar ya. Maka terjadi kenaikan, tapi besoknya langsung jualan ya, hati-hati aja teman-teman ya. Target tanda kenaikan 125 dan targetnya di angka 139 dulu deh. Selama tanda-tanda penurunan tidak dilewati masih posisi uptrend dan aman teman-teman ya. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal jualan mulu nih. Hari ini baru ada pengambilan nih teman-teman lumayan ya. Kita cek. Baru ada si XH. Broker bagus semua teman-teman ya. Mudah-mudahan ini tidak disedaukan ya karena ada si BK di bawah dikit ya. Nah ini mudah-mudahan si XA bisa memaafkan harga. Memaaf harga jadi si MA10 sudah mulai menghadap ke atas lagi. Kalau terjadi kenaikan berarti akan melanjutkan kenaikannya. Cek WIRG di sini teman-teman, WIRG. 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 Ya, posisi murah banget teman-teman ya. Harus bisa mencapai harga 148, 150 lah teman-teman ya. Biar dia bisa ke harga murahnya ya. Agak lumayan belum disentuh-sentuh ya di 150 nih. Pada targetnya sudah jauh-jauh hari nih. Tahun berapa nih? Tahun 2024 bulan 10 nih saya bahas nih. Target yang kedua teman-teman. Target pertama sudah dilalui. Ini target yang kedua. Break target kedua, ada target ketiga teman-teman ya. Nanti deh kita bahaslah target ketiganya teman-teman ya. Yang penting ke target kedua dulu deh gitu kan. Posisi MA200 pun masih posisi di bawah candle, masih di bawah MA10 sama MA20, cenderung masih uptrend teman-teman ya. Dia harus ngebreak ya, kalau tidak ngebreak dengan body ya cenderung akan turun kembali ya. Kalau dia tidak bisa ngebreak dengan body, cenderung akan turun kembali ya. Ini cenderung kemarin percobaan ya, percobaan pertama nih. Sekarang kalau naik ada percobaan kedua. Mudah bisa ngebreak ya, soalnya si bandar lokal sama si Polen pun brokernya bagus-bagus semua ya. Secara syaratnya harusnya di up itu teman-teman secara syarat ya.
Tapi kadang-kadang bandar berkata lain, "Wah, banyak penumpang gelap nih," katanya. FUTR ya. Udah ya, sudah terbahas ya untuk WIRG ya. Dulu mah sama WIRG pada pesimis teman-teman ya. Sama FUTR juga teman-teman ya pada pesimis ya. Dari Miss M Reva Saputra, FUTR sama kelas, terus ini FUTR turun dari 55 ke 50 yang fear banyak banget. Gua malah masuk sekarang 40%. Wis, mantap Don Juan, mantap Don Juan. Ya, FUTR nanti kelasnya kita bahas setelah ini ya. Biar kebagian teman-teman ya. Kelas kita babak barang berikutnya ya. Oke, FUTR teman-teman ya. Foreign keren banget ya. 1 miliar hari ini teman-teman ya. Mana lokal pun ngambil, kemarin sejak jualan lama banget, sekarang sudah mulai ngambil lagi. Nah tujuannya MA 200 dulu teman-teman ya. MA 200 ngebreak teman-teman, bisa naik lagi teman-teman ya. Tanda penurunan belum dilewati, saya kasih tanda penurunan lagi di sini. Kalau tidak dilewati lagi, fix dia mau menunjukkan kenaikan. Udah 2 kali percobaan ke targetnya ya, tapi belum sampai dengan body. Artinya harus ditebus dengan body. Dem aja. Nah, target selanjutnya di angka 100 teman-teman ya. Itu FUTR. Dan beberapa hari ini jadi mulai tanggal berapa nih? 16 Juli ya, si Polen terus ngambil. Tanda lokal semenjak jualan, nah ini baru ngambil 3 hari ini. Terkonfirmasi lah teman-teman ya, harusnya sih bisa diambil. Harusnya gitu kan. Cek 1 menitan aja kalau yang scalping teman-teman ya. Oke, nggak masuk posisi dari tengah ke bawah, tapi masih posisi murah dan sudah mulai di apa lagi teman-teman ya. Harus nge-break dulu nih area sini nih. Ya, area 150-an ya. Nah, ini. Berarti harus di angka 157 teman-teman nge-breaknya ya. Oke teman-teman, selagi MA sebelumnya tidak dipotong ataupun tidak ditembus masih posisi aman. Dan per hari ini pun bandar foreign masuk ya. Domestik ada si AO teman-teman ya, keren tuh si AO tuh. Koreanya kurang mantep nih teman-teman. Kita cek 2 hari nih. Tanggal 4 deh. Wah, CC masih ada bro. CC masih ada nih 104. Kita lihat jualan nggak dia. CC, CC yang ngatur pergerakan teman-teman ya. Tapi CC masih punya barang ya. Nah, mudah-mudahan bisa di-up lah. Mudah-mudahan siap dan mudah-mudahan ngebreak ya. Karena si CC masih punya barang dan sekarang pun net buy ya. Net buy-nya 1 miliar teman-teman. Kita cek tanggal 6. Kita groskan pada ngambil bulat nggak? CC doang yang melaksanakan tugasnya. Si AK juga jualan. Tapi pengambilan lebih banyak si kakak sama si Age sebagai pengikut. Pengikut setsang banget ya. Harusnya CC pertama, AK kedua akan lebih keren lagi teman-teman ya. Oke, setelah FUTR kita periksa apa lagi? FUTR, mana FUTR? Nah, langsung blog ya teman-teman. Blog, kita cek blog ya. Blog, kita cek blog. Ada yang bertanya atau hanya penyertaan aja? Bertanya jadi soto ayam 1482 ya. Bahas blog dong, blog ya. Kita cek blog, masih posisi penurunan ya. Tanda penurunan yang saya gariskan sudah ditembus, bagus berarti teman-teman ya, sesuai dengan yang digariskan. Saya bikin tanda penurunan lagi di sini nih. Di angka 452 kita sudah digiring, tanda penurunan juga sudah mau dilewati dengan baik. Nah, teman-teman, apakah sini ada tanda kenaikan? Ada, teman-teman. Satu tanda kenaikannya ya. Itu tanda kenaikannya. Yang kedua, nih di atas ini ada kecil, tapi ini tanda kenaikan. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi posisinya ini masih posisi ini bandar lokal, perhatikan sudah mulai ngambil. Foreign sudah jualan dikit tapi masih banyak barang ya. Si foreign perhatikan sini ngambil jual 3 hari tapi tipis-tipis ya. Bandar lokal, maaf, bandar foreign juga sama ngambil sini jual juga tipis-tipis. Bandar lokal ngambil terus tapi tipis-tipis. Nah, tapi sini smart money, perhatikan smart money. Udah mulai ngumpul, teman, sudah mulai ngumpul. Si foreign hari ini memang jualan, teman-teman, tapi pengambilan lebih banyak. Domestiknya hari ini ZP masuk, YP masuk, GR masuk, smart money sudah ada 3 nih ya, teman-teman ya. Mungkin kalau sudah melewati tanda kenaikan yang kedua, sudah terlihat jelas nanti si MA1-nya menghadap kemana ya. Kalau sudah mulai menghadap ke atas, top teman-teman ya. Kita cek dari tanggal 10 Juli deh ya, mumpung masih dekat nih. Masih hangat-hangat ya, kita olkan.
Harga juga di all kan ya. Reguler dulu deh. Transaksi baru 1 juta dan 5,6 ya, masih berapa persen doang. Kita all kan. Sudah 2 juta teman-teman, berarti 2/5. Coba 2/5, 2 bagi 5 lah teman-teman ya. Sekitar 40 persenan deh, 45 persenan lah teman-teman ya. Barang sudah keluar, tapi si Bana Lokal sudah ngambil lagi. Jadi Y-nya CSQ, ya CSQ terdeteksi ngebuang, tapi BQ manggil. Ini BQ itu bagus teman-teman ya, broker bagus dia, berani dia. Cuman BQ itu waktu di apa mah, Omed ya dihajar terus ya. Dalam bagian daripada mereka gitu ya. Di sini yang paling banyak itu BQ sama XL. Saya pikir sih XL, BQ, CC, YP ada bagian dari sebelah smart money-nya pun. Jadi kadang-kadang, woi katanya banyak retail banyak tapi naik. Ingat teman-teman, kan retail dibagi dua, teman, ada retail biasa seperti kita-kita gitu ya. Ada retail atas nama institusi, yang itu yang ke bagian smart money-nya teman-teman ya. Nah mungkin ketika banyak SL ternyata pas dicek smart money-nya pasti pada ngumpul, maka terjadi kenaikan karena smart money itu ada kemampuan untuk bisa memaaf harga itu teman-teman. Bedanya sama retail biasa gitu kan. Oke teman-teman, karena smart money sudah berkumpul dengan baik bahkan bagus, biasanya kalau sudah 3 kali begini suka ada kenaikan, manfaatin aja teman-teman ya. Tapi ini adalah emiten yang masih MA210-nya masih masih menuju ke bawah, kecuali kalau besok di break ya, mudah-mudahan bisa sampai sini ya. 550. Dan targetnya saya ke sini teman-teman, ke angka 85 lagi ya, 850 lagi. Cuman secara EMA sih masih posisi penurunan ya. Karena belum disentuh, bahkan belum dilewatin EMA 10-nya, artinya masih posisi downtrend. Begitu teman-teman ya untuk blog ini. Oke teman-teman ya. Lanjut ya. Emiten apa lagi nih? Blog sudah, kita lanjut emiten. Mana nih? Ada GTSI teman-teman ya. Siapa yang punya GTSI ini? Penyertaan apa? Oh, penyertaan berarti teman-teman ya. Nah, yang penyertaannya sudah GTS, sudah mulai dibahas ya. GTS Internasional, GTSI. Wow, FCA, tapi FCA kelas 1 keren teman-teman nih. FCA kelas 1 47 tanggal 6 ya. Dikit lagi teman, ke target 50 ya. Cuman ini kenaikan begini kenapa si bandar lokal keluar teman-teman ya. Cenderung angkanya dikasih sama si bandar ini teman-teman ya. LS keluar nih teman-teman ya. Tanggal coba deh. Si AS-nya keluar ya, tuh AS keluar yang menerima teman-teman kita nih, perhatikan ya. Nah, mudah-mudahan sih ini teman-teman ya bisa di-up ya. Di sini smart money tidak terlihat. Berarti ini teman-teman kita pada mau akhirnya dikasih teman-teman semuanya up gitu kan, berani dia. Berani istilahnya ngantri di harga araknya, arak bukan di harga tertingginya gitu 47. Ini kalau terjadi begini terus enak nih teman-teman ya. Cuman masalahnya si bandar lokal malah jualan teman-teman ya. Berarti teman-teman kita bagus memaaf harga. Berarti kalau ada yang pingin seperti itu ya silahkan teman-teman ya. Selagi dimakan sebelah kanannya walaupun sama retail tetap akan naik. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman, upayakan kalau beli saham itu hajar kanan aja. Nggak usah ngantri kiri. Kalau kebanyakan retail ngantri kiri pasti dihajar sama si bandar. Jadi kalau teman-teman beli saham itu hajar kanan. Kalau mau jual baru hajar kiri. Biar dapat duit langsung. Jangan diantrikan ya. Oke teman-teman, GTSI seperti itu ya. Lanjut ya, sudah mulai bagus teman-teman ya, tinggal keluar daripada harga 5152 aja teman-teman ya. Yang CLS-nya keluar, teman-teman kita pada masuk. Keren banget nih teman kita ya. Wis dikuasain sama. Makanya kita teman-teman ya. Kenapa bandar ngejual tapi naik berarti pada ngehajar kanan, artinya pada mau barang akhirnya dikasih barang di harga mahalnya teman-teman ya. Kan biasanya suka pengen barang itu kan di harga murah. Nah, ketika retail pengen di harga mahal berarti di up harganya. Kenapa turun? Karena banyak yang naruh sebelah kiri. Jadi dihajar sama si bandarnya. Beda dengan kalau kita beli saham itu hajar kanan. Maka akan terjadi kenaikan walaupun bandarnya jualan. Begitu teman-teman ya. Ya teman-teman, GTS sudah mulai bagus secara TA. Makanya antara TA kadang-kadang kasus istilahnya kenapa bandar jualan bisa naik harganya ya katanya. Biasakan bandar jualan suka turun. Nah, itu yang tadi saya bilang itu, kebanyakan kalau ngejual barang itu sebelah kanan bandaran dimakan sama retail pasti naik ya.
Tapi beda halnya ketika teman-teman kita banyak naruh sebelah kiri karena pengen punya barang murah. Padahal beda 1 tik atau 2 tik nggak jadi masalah. Kalau kompak aja ketika mau naik, pengen punya barang bagus, secara TA bagus, ajar kanan aja teman-teman, kompak semuanya. Pasti naik teman-teman ya, karena keinginan seorang, istilahnya keinginan seorang, market maker ataupun bandarnya itu ya pengen dapat, duit teman-teman ya. Kalau teman-teman naruh sebelah kiri ya tentu dihajarlah dengan barang, jadilah teman-teman penurunan gitu kan. Tapi kalau harganya dimakan, barangnya dimakan, terjadilah kenaikan. Kan hukumnya begitu teman-teman ya. Oke teman-temannya GTSI sudah, apa lagi nih? Cukup kali teman-teman ya. Satu lagi LPKR deh. LPKR. Lipo Karawaci. LPKR. Dari Buro Surat Tanbak ya. LPKR. Kita cek LPKR. Wis, sudah mulai bagus nih tanda. Yang penting tanda kenaikan saya terlewati itu ya teman-teman ya. Tercapai. Nah, mana sudah tercapai dengan baik ya. Saya hapus ya. Cuma sayang banget ya di sini terjadi si kepala kembar ya. Nah, kalau kasih kepala merah aja teman-teman akan lebih keren. Kalau enggak satu channel hijau kecil aja. Wah, ini sudah uptrend teman-teman ya. Nah, dia teman-teman ya, saya kasih tanda penurunan di sini dikit ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjemput tanda penurunannya. Saya kasih lagi di sini. Nah, kalau dia turun ke level sini masih aman. Kalau dia turun ke 85 masih aman. Bila mana si LPKR ini tidak sanggup menembus MA20-nya, cenderung kayak kemarin kan cuma sentuh doang, dia akan melanjutkan penurunan kembali ya. Pas bentuknya sudah mulai parabola nih teman-teman ya. Dia cenderung tidak mau nih tembus MA200. Berarti target di sini agak lumayan dikendorkan dulu teman-teman ya, karena sudah terjadi si kepala kembar. Makanya kalau dia turun ke sini masih aman. Tapi kalau sudah mulai dijebolkan, hati-hati. Secara MA pun masih posisi bagus sebenarnya teman-teman ya. Cuma dikoreksi dan dia tidak mau uptrend ya, tidak mau uptrend dulu teman-teman ini ya. Pinginnya kali si MA 200 itu yang nyamperin candle. Itu kan lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi. Wah, posisi masih murah banget dalam ini milik bandar. Ingat kecenderungan bandar pengen punya barang di bawah. Wajar kalau si bandar jualan ya karena sudah menangkap harga dari sini nih. Nah, dari tanggal 23 Juni ya. Juni kan? Nah, 23 Juni kan naikin terus teman-teman ya. Dari harga berapa nih? Dari harga 80 walaupun 10 tik teman-teman kan lumayan ya. Jadi wajar kalau si bandar itu jualan. Cenderung dia tidak mau ngebreak dulu MA 200 ya nih teman-teman ya. Kalau sudah di break aja MA 200-nya, nyangkol aja dia targetnya di sini teman-teman. Kalau ada koreksi dia tidak melewati MA 200 lagi, saya pikir itu tanda kenaikan. Karena sekarang si LPK ini lagi murah banget nih, murah banget posisinya. Jadi targetnya jangan ke harga murahnya dulu ya, ke level 140 aja dulu nih. Cuma agak alot kan. Dan per hari ini si bandar lokal jualan. Bandar Poren pun jualan. Tetapi kalau bandar lokal masih ada barangnya, kalau Poren sudah mulai menipis barangnya ya. Ya terus ngambil, jualan lagi, ngambil, jualan lagi. Kita cek domestik ada yang ngumpulin juga ternyata ya. Tanggal sekarang ada si kakak si EP ini broker bagus juga teman-teman. Yang keluar ada teman-teman kita dan barang ada YP, barang. Bandar ada YP, ada BQ dan hari ini si Poren langsung ngejual teman-teman. Dia pakai itu enggak? Pakai paket enggak? Oh, pakai paket. CC ya cenderung dia nahan sebentar lalu jualan ya. Ngambil 3,5 jual 35. Ada yang ngambil 529 jual 525 berarti dia average dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, LPKR ya cenderung ini harus keluar dulu dari tanda kenaikannya dengan cara harus didobrak ya. Secara MA masih menuju ke atas selagi dia masih diturunkan ke level 85 masih aman. Tapi kalau sudah mulai jebol 85-nya hati-hati sudah mulai menunggu di level 80 bahkan bisa ke level 74 lagi. Untuk menutup tanggal 8 tanggal 9 kan ini nih. Ini tenaga di tanggal 8 tanggal 9 masih aja ada teman-teman ya. Tapi untuk pungutan barang lokalnya masih ada lah teman-teman. Biasalah kalau mereka jualan karena kan sudah mulai harganya sudah mulai lumayan walaupun 10 tik gitu kan. Cuma gitu teman-teman yang saya ingatkan itu ketika dia tidak mau ngejebol area MA 200-nya cenderung dia akan downtrend kembali. Oke, teman-teman LPKR seperti itu ya.
Nah, teman-teman, dengan LPKR itu adalah nanti untuk bersambung berikutnya. Nanti kita sambung lagi ya untuk emiten teman-teman yang lain juga. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.